Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore kepada mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah multimedia hari ini. Jadi hari ini kita adalah pertemuan yang keempat ya, yaitu masking. Yang sebelumnya kemarin kita udah belajar tentang hue saturation. Jadi outline-nya hanya ada 3 hari ini. Ada clipping mask, kemudian ada layer mask, dan terakhir ada praktikum ya. Jadi yang pertama itu clipping mask itu apa sih? Clipping mask adalah sebuah mode di mana kita bisa membuat bentuk foto atau gambar mengikuti bentuk pada bidang yang kita tentukan. Jadi kuncinya di sini adalah bentuk ya. Membuat bentuk foto atau gambar mengikuti bentuk. Ingat mengikuti di sini pada bidang yang kita tentukan. Itu ya kuncinya. Nah, ini contohnya. Kita misalnya menuliskan huruf dengan New York. Kemudian di dalam huruf font New York ini ada kota New York ya. New York itu terkenal dengan kota sibuknya ya. Ini taksinya ya. Kas taksi di New York itu seperti ini ya. Jadi gambar taksinya akan masuk ke font New York. Ini contohnya seperti ini. Kemudian next dulu. 2 ada layer mask. Tadi clipping mask. Kalau yang ini namanya layer mask. Jadi berangkat ke definisinya, layer mask dianalogikan sebagai penutup sementara dari layer. Ingat ya, penutup sementara artinya bisa dibuka, bisa tutup, bisa dibuka, ditutup gitu ya. Mask atau penutup ini dapat menutupi seluruh layar atau hanya bagian tertentu saja. Ya, jadi ada bisa keseluruhan ataupun bisa sebagian. Bagian tertutup tertentu akan tidak terlihat, begitupun sebaliknya. Ya, nama juga tertutup ya, pasti tidak kelihatan. Jadi kalau misalnya clipping mask tadi adalah apa nama itu tergantung bentuk cetakannya apa, kalau bahasa saya seperti itu ya, cetakannya apa, dia akan mengikuti gambar yang di atasnya. Kalau layar mask itu sifatnya seperti penutup, bisa dibuka sebagian atau ditutup sebagian. Jadi bisa dibolak-balik ya. Nanti kita contohkan ya. Nah, ini adalah contoh clipping mask ya. Misalnya ini gambar originalnya adalah sebuah perahu, kemudian masknya adalah gradiasi dari putih menjadi hitam ya. Putih, abu-abu, dan hitam. Kemudian kita gabungkan, maka hasilnya adalah seperti ini. Seolah kabut ini adalah contoh sederhananya. Oke, mungkin kita langsung ke praktek aja, biar ada gambarannya ya. Saya stop dulu nih. Saya akan buka dulu Photoshop-nya. Oke, sekarang sebentar. Share Photoshop. Oke, kita buka dulu mungkin contoh pemanfaatan clipping mask ya, bukan layar mask ya, tapi clipping mask. Saya buka file dulu di sini. Mungkin saya buka gambar apel. Kemudian saya buat gambar ini dulu lah ya, biar kalian dapat menangkap. Ini ada sebuah semangka ya. Semangka ini akan kita buat ke bentuk misalnya adalah persegi rounded ya, yang agak sedikit elips di sikunya. Oke, hal pertama yang kita lakukan, kita buka ini dulu ya, regelnya. Jadi gambar ini bisa dilakukan manipulasi ya. Jadi kita udah punya satu layar namanya layar 0 ya. Bisa diklik ya, bisa dirubah namanya, kan kita nggak tahu nih layar 0 ya. Bisa diklik misalnya adalah nama layarnya adalah semangka. Itu aja, double klik ya. Kemudian kita tambahkan layar baru seperti ini. Kita akan menambahkan shape. Bentuknya adalah sedikit rounded ya, seperti ini. Ini saya klik kanan, maka muncul sub menu di sini ya. Toolbarnya, sub toolbar. Saya akan gambar rounded sini. Kita akan memasukkan semangka ini ke dalam gambar ini ya, di dalam cetakan persegi rounded ini. Nah, ini dia. Kemudian saya rubah dulu warnanya menjadi warna merah lah ya, jadi kelihatan kalian bedanya ya. Nah, caranya gimana? Caranya gampang sekali. Ini saya atur dulu. Saya gunakan di sini show transpose control. Untungnya apa? Ketika ini diaktifkan, maka ini bisa ditarik-tarik tuh. Dibesar kecilkan ya, dipanjangkan atau ditinggikan, terserah ya. Nah, kita akan memasukkan semangka ini ke dalam persegi rounded ini. Cara seperti ini ya. Jadi kita udah punya 2 layar, yaitu layar semangka dan layar bentuk. Ini saya update dulu ya. Layar bentuk yang cetakannya ya. Caranya gampang, semangka dinaikin ke atas ya. Jadi posisi yang paling tinggi adalah semangka.
Kemudian yang hal kita lakukan adalah klik kanan ya pada layar yang akan mau dimasukkan. Jadi perumpamannya apa? Ini yang paling atas untuk memasukkan ke layar ke dalam ini nih persegi. Klik kanan, pilih Quick Clipping Mask. Secara otomatis dia udah masuk ke dalam persegi seperti ini. Nah, kalau mau dirapikan, kalian bisa pakai smooth di sini. Mana smooth? Ya, dirapikan, tarik dikit ya. Saya klik kanan dulu, saya atur size-nya, hardness-nya saya buat soft aja. Sorry, terlalu ekstrim ya. Hardness-nya dilembutin. Saya mencorok ke sini dikit. Ya, ini kemarin smooth itu udah ada di ini ya, di Photoshop Basic kemarin. Jadi seolah ngerondit ya. Ya kayak gitulah ya, kalau mau dirapiin ya silahkan ya. Ini saya buat sedikit tadi. Saya turunin sedikit. Saya ambil smooth lagi. Saya rapikan sisanya. Anggaplah seperti itu ya. Saya atur bentuknya ke arah persegi ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi caranya klik kanan, cetakan paling atas, untuk masukkan ke cetakan ke bawahnya ya. Karena di bawahnya adalah bentuk persegi, maka dia akan tercetak persegi. Berikutnya kita coba gambar apel ya. Contoh berikutnya apel. Lagi loading dulu, sabar. Lama banget ya. Masih loading nih. Nah, ini ya. Gambar apel. Ya, gambar apel udah kita keluarkan. Jadi kita akan buat contoh apel dengan kulitnya adalah kulit stroberi ya. Berarti kita butuh dua gambar, yaitu gambar apel dan gambar stroberi ya. Caranya gimana? Berarti yang dicetak mana nih? Ini berarti cetakan si apelnya ya. Kemudian stroberi adalah yang akan dimasukkan ke dalam bentuk si apel. Berarti kita akan menseleksi bentuk apel ini ya secara utuh. Di sini saya gunakan adalah quick selection aja nih, quick selection. Saya klik kanan, toolbar selection, saya pilih yang quick. Kemudian saya arsir, saya klik-klik ya, klik tahan kliknya. Kemudian saya dapatkan polanya seperti ini. Jadi saya sudah mempunyai pola apel seperti ini ya. Sudah dapat seleksinya, saya sudah menseleksi apel. Selanjutnya ini dipastikan bahwa ini adalah suatu seleksi ya. Jadi ini cetakannya sih, si apel nih. Kita akan masukkan berarti sini saya Ctrl A, saya copy paste aja, saya masukkan ke gambar sebelahnya. Dan Ctrl V atau paste. Tertimpa. Nah, masalahnya kita nggak tahu tuh gambarnya tuh besar kecilnya. Bisa kalian memanfaatkan fasilitas di sini ada namanya opacity ya. Opacity ini adalah tingkat transparansi suatu layar ya. Semakin ke kanan, maka transparansinya semakin tinggi. Semakin ke kiri, maka dia semakin transparan, nggak kelihatan malah ya. Nah, kita misalnya ambil di 60-an lah ya. Kita ambil seolah dia akan masuk ke cetakan apel ya. Di zoom aja ya. Klik terus, anggap kita yang kita butuhkan di sini cuman hanya kulitnya aja. Bisa besarkan lagi, ya anggaplah sebesar ini ya. Jadi udah kira-kira udah masuk nih gambar ke apelnya. Ya udah, berarti tinggal pilih yang apply aja ya. Commit ya. Commit, kemudian naikin lagi transparansinya. Berarti kita sudah mempunyai background, ini saya buka dulu ya. Background si satu itu gambar apel. Oh ya, di sini ada namanya di layar fasilitas untuk visible, invisible ya. Visible itu untuk melihat ya. Sedangkan invisible itu nggak kelihatan ya. Nih, mata nih. Ya. Berarti kita ulang lagi, kita blok ya. Kita buat cetakan arsiran yang hanya apelnya doang. Saya gunakan adalah quick selection ya, kelihatan ya quick selection. Kemudian saya copy paste ya. Gunanya untuk apa? Untuk memasukkan, kalau saya lihat nih kayak gini nih tuh. Jadi kita punya cetakan, saya buat invisible di layar satu. Layar satu kan adalah gambar original apel ya. Saya nonaktifkan, saya lihat di layar 2 yang copy paste sudah saya seleksi yang hanya gambar kulit apelnya. Kemudian ini adalah tujuannya cetakan yang akan dimasukkan oleh kulit stroberi seperti ini.
Ya, kalau udah dapat seperti ini ya klik kanan aja, pilih yang clipping mask. Oh sorry, yang di atas ini, pilih clipping mask. Kemudian munculkan lagi apel yang di atas. Nah ini dia, jadi kita punya apel rasa strawberry. Kalau mau diatur ya silakan atur, pilih move-nya. Nah seperti itu ya. Kalau mau di smooth silakan pilih. Di sini sebenarnya ada materi tentang blinding ya. Tapi kalau mau coba ya saya agak sedikit singgung ya. Jadi kita ini namanya adalah option untuk layer ya. Di sini ada blinding banyak nih, ada normal. Nah kalau mau di agak smooth ya pilih yang ini multiple, kan bisa ada darken ya. Nah jadi gambarnya lebih smooth di sini. Saya biasanya lebih yang menggunakan multiple. Nah ini dia, tuh kelihatan ya, jadi anggur dengan rasa strawberry, apel dengan rasa strawberry. Jadi kita unik ya, sedangkan gambar aslinya tadi seperti ini ya. Ketika kita masukkan maka gambarnya adalah apel seperti ini, terlalu terang, kita naikin kita turunin opacity-nya ya. Nah seperti ini maka kelihatan. Itu contoh yang kedua ya. Jadi kita mempunyai, ini contoh sederhana, masih belum rapi, ya, tapi konsepnya yang saya ingin ajarkan bahwa clipping mask itu seperti ini loh. Nah ini contoh yang kedua. Jadi kita akan merubah kulit apel menjadi kulit strawberry dengan cetakan menggunakan ini quick selection. Jadi kita arsir dulu, kemudian paling atas adalah layer si strawberry ya. Tinggal klik kanan yang paling atas, pilih clipping ya. Clipping mask. Kalau rilis ya berarti dilepaskan ya, kelihatan dia aja. Tuh. Kalau dinaikin ya 100% seperti ini. Kalau mau diturunin opacity-nya berarti agak sedikit transparasi. Nah kalau cuma seperti ini nggak kelihatan ya. Nah, Pak kenapa nggak pakai erase aja atau selection? Iya repot sekali ya rasanya. Misalnya kalau kita menggunakan erase di sini, dihapus satu gitu ya. Nah, iya ini nggak benar cara seperti ini ya. Yang cara yang benar ya menggunakan clipping mask. Cukup ada bentukan di bawahnya, cetakannya, maka di atas foto apapun akan ngebentuk cetakan di bawahnya. Klik kanan, pilih clipping mask. Udah dapat seperti itu ya. Selanjutnya kita akan berkreasi lagi ya. Kita akan file open, saya akan coba gambar si hippo ya. Ini hippo tuh apa ya? Kuda Nil ya. Jadi kita akan merubah kuda Nil ini kulitnya mungkin pakai motif ya. Mungkin motifnya adalah tato ya. Tato, saya cari dulu filenya. Gimana filenya? File open, cek dulu bahan, masking ya kalau salah. Mana harimau? Jadi saya pakai si apa namanya? Kuda Nil ini akan bermotif ya, bermotif harimau. Masking. Oh ini dia ya. Caranya gimana? Ya sama seperti tadi, kita ambil cetakan kulitnya dulu ya, cetakan bentuknya seperti ini. Jadi ini kita buka dulu ya, kita buka, kemudian kita gunakan quick selection, ya, quick selection yang ini. Kemudian saya klik, saya tahan, kemudian saya arsir bentukan dari si kuda Nil ya. Nah, ketika kita mengarsir ada sedikit problem di sini ya. Problemnya apa? Ini kalau kita lihat, saya zoom lagi ya. Saya klik itu yang nggak butuh ini air, sebenarnya kan nggak butuh air di sini ya. Dia terarsir atau tersilek ya. Bagaimana cara untuk melepaskan sileknya? Ya tinggal pilih sini minus ya. Kalau plus untuk menambah, kalau minus untuk kurangi yang nggak dibutuhin. Nah, terus ini kurang ya, yang di kaki sebelah sini belum kena nih. Nih, kita tambahkan lagi ya. Sebenarnya kalau mau rapi nggak rapi ya tingkat kalian lah. Bisa menggunakan apa namanya selection, marquee, terserah ya. Kalau mau cepat ya pakai quick aja. Karena ini cuma untuk media belajar, quick ya. Udah dapet, kira-kira ada yang belum? Dapat select. Ya ini harusnya nggak kena ya. Saya kurangin lagi. Saya nggak butuh ini, saya cuma butuh kulitnya aja. Ya, udah tuh, udah dapat. Anggaplah ini rapih ya. Saya Ctrl minus, zoom out. Kemudian selanjutnya saya akan lakukan copy paste ini. Copy,
Ctrl C, kemudian Ctrl V, paste ya. Jadi saya sudah dapat kudanil tanpa, oh ini kena nih ya. Saya ulangi dulu, saya mau rapi sedikit lah. Saya ulang, ambil lagi quick selection, saya cepat aja. Kemudian ini saya buang, saya buang ini saya buang ya. Ini saya kena, ini juga nggak kena harusnya, nggak kena, ini nggak kena. Ya anggaplah seperti ini udah dapat ya. Berarti saya tinggal copy paste Ctrl C dan Ctrl V. Maka saya mempunyai dua layar, yaitu yang original yang masih ada background sungainya, kemudian ada cetakan kudanil seperti ini. Anggaplah ini rapi ya, anggap ya. Saya mau cepat aja. Kemudian ini kita udah dapat cetakannya nih, si kudanil nih. Selanjutnya apa yang mau dituangkan foto yang ke dalam kudanil tuh? Ya bebas, misalnya adalah gambar harimau ya. Kemudian paste, Ctrl A, copy, kemudian paste di sini ya. Nah, masalahnya gambarnya nggak besar ya. Ya tinggal dibesarin aja ya. Saya pakai opacity lagi, saya turunin, saya menyesuaikan biar kelihatan gambar belakangnya ya. Ya, anggap saya cuma butuh motifnya aja. Mana nih ya, dapatnya seperti ini mungkin ya. Ya anggaplah nih ya. Kemudian saya zoom out lagi. Kurang gede ya motif harimaunya. Sebenarnya gambar saya ini pecah ya gambar harimaunya. Terlalu kecil resolusinya, tapi sudahlah ya. Kemudian saya commit. Kemudian saya naikin lagi opacity-nya menjadi 100%. Nah, saya udah dapat nih ya. Ini foto yang akan dituangkan ke dalam layar satu ya. Berarti cetakannya udah dapat, tinggal klik kanan, pilih klik clipping mask ya. Secara otomatis gambar seperti ini ya. Ini pengaruh pada blending gambar kita ya. Caranya pilih di sini yang multiple ya. Tuh. Atau darken ya biasanya. Mana ya darken? Nah, itu ya. Oh, sorry. Kita cari ya yang bagus ya, yang kira-kira masuk soft gambarnya. Yang paling masuk tadi adalah multiple ya. Multiple. Nah, kemudian naikin turunin opacity-nya ya. Nah, anggaplah seperti ini ya. Jadi kita mempunyai kudanil yang bermotif harimau. Atau mau motif lain berarti kita udah dapat nih. Kalau ini tinggal pakai aja ya, misalnya yang ini ya. Yang si semangka, saya Ctrl Z dulu semangkanya. Atau saya open aja file semangka. Nih. Kemudian dapat mana ya? Sorry, saya close dulu. Saya file open lagi semangka. Ctrl A, copy ya. Saya mengcopy doang ya. Saya ngeblok semua. Kemudian saya pastekan di hippopotamus. Paste ya. Karena kita udah dapat tadi cetakan si badan semangkanya, ya gampang. Ini karena si harimau ini pecah ya motifnya. Coba kita gunakan kudanil rasa semangka ya. Klik kanan pilih klik layar mas. Ya dapat ya. Sesuaikan dikit ya. Kemudian saya pilih di sini ya multiple. Ya. Dah tuh ya. Kemudian kurang smooth ya. Silahkan dimainkan opacity-nya ya. Jadi kita punya kudanil yang bermotif semangka atau motif lain boleh ya, misalnya apa ya, tato lah ya, punya tato ada nggak ya? Oh saya udah hapus tato, anggaplah komik lah ya, dia painting badinya ya. Nah ini anggap ini ya. Nah, kalau kayak gini ya Ctrl A, copy dan pastekan hippo tadi. Ini saya invisible, saya pastekan di sini. Saya keluarkan semua besar ya. Kemudian klik kanan sama pilih clipping mask. Maka secara otomatis dia masuk ke dalam sini ya. Selanjutnya dirubahlah blendingnya ya. Ini ada sebenarnya pembahasan materi khusus di blending ini ya. Sekalian aja saya singgung sedikit. Mana tadi? Ya inilah ya. Jadi kalau dilihat agak keren ya. Bagusan ini sebenarnya motifnya ya. Natural banget ya.
Kemudian saya pakai smudge sedikit. Nah, saya suka lihatnya itu ada pori ya. Beda banget kalau misalnya kalau nggak menggunakan blending di sini ya. Misalnya darken ya, multiple. Nah, multiple ini sebenarnya sedikit agak nggak natural ya. Kalau menggunakan apa namanya itu soft light ya, cahayanya agak terang, dia mengikuti cahaya matahari, lebih natural. Soft light, nanti ada pembahasannya. Ya, inilah ya. Jadi kita sudah bermain ya, menggunakan layar clipping mask ya. Ini contohnya adalah Hippo. Selanjutnya bagaimana jika layar mask ya. Ini clipping mask, selanjutnya kita coba layar mask. Jadi saya berangkat ke basic dulu ya. Gimana sih cara mengadaptasikan layar mask? Saya file open dulu. Misalnya ada contoh seperti ini ya. Contoh gampang ya. Nah, kita membuka dua file ini ya. Pertama ada gambar topeng dan gambar orang. Topeng ini akan kita masukkan ke orang dulu ya. Ctrl A, copy dan pastekan di sini misalnya. Saya besarkan. Kita akan lihat basic yuk. Basic dasarnya apa sih layar mask? Kita nggak akan begitu untuk manipulasi gambarnya ya. Saya sesuaikan dulu. Ingat opacity-nya, saya sesuaikan mata ketemu mata, hidung ketemu hidung, biar gambarnya nanti smooth. Ya, udah benar ya. Bibir, hidung, dan matanya udah pada posisinya. Kemudian saya naikin lagi opacity-nya menjadi 100%. Nah, untuk menggunakan layar mask, itu caranya seperti ini. Di sini ada dua layar, yaitu background dan ada layar satu. Untuk menggunakan layar mask, ya, layar mask itu namanya add layer di sini. Nah, ketika add layer, aktifkan dulu layer mana ya. Kalau kalian mengaktifkan background, maka yang aktif nanti di sini. Yang kita akan gunakan adalah di sini, karena ini yang paling atas. Kita akan buka tutup sementaranya di layar satu. Berarti kita aktifkan layar satu atau layar yang paling atas, kemudian pilih di sini add layer. Simbolnya seperti bendera Jepang ya. Add layer seperti ini. Kemudian di sini ada warna ya, warna putih. Itu menandakan layer mask sum. Artinya jika warna putih itu dia akan menghapus, kalau ininya nanti kita pakai brush ya. Saya coba brush dulu, pilih yang warna hitam nih brush. Untuk menghapus berarti kontradiksinya ini warna putih, berarti kita gunakan adalah warna hitam. Ini kasih lihat dulu ya. Jadi warna hitam di situ adalah untuk menghapus. Tuh ya. Saya gedein lagi size-nya. Hardness-nya saya mungkin di 65 cukup ya. Gede banget. Nah, masih naikin dikit. Nah, ini dia ya. Jadi kalau gunakan brush warna, anggaplah ini bersih ya. Seperti ini. Anggaplah ini bersih. Terus bagaimana jika warnanya adalah warna putih? Jadi kalau kita balik lagi ke warna putih, itu dia akan memanggil lagi gambar yang kita hapus. Nah, itulah bagusnya menggunakan layar mask seperti ini. Jika kita melakukan warna hitam, kontradiksi dari warna putih tadi, ya, maka dia akan menghapus seperti itu. Seperti ini ya. Jadi sebenarnya para editor gambar itu memang menggunakan fungsi layar mask seperti ini untuk mengedit gambar. Bukan langsung menggunakan erase seperti ini. Kelemahan kalau menggunakan erase, ya kenapa nggak repot-repot mengusung erase kayak gini, Pak? Sorry, misalnya ini. Langsung di erase kayak gini, Pak. Kita kan nggak butuh. Itu salah ya. Bayangkan kalau misalnya kalian mengedit gambar mulai dari warna, terus ada kesalahan, kalian akan melakukan penghapusan Ctrl Z berkali-kali gitu. Enggak kan? Berarti kita cukup bermain di warna hitam dan putih. Misalnya ini warna hitam, itu menghapus. Sorry, aktifkan dulu ya. Sorry. Nah, untuk biasanya jika kalian menghapus seperti ini ya. Ini ada warna putih tadi ya. Ini warna putih yang saya hapus di orang tadi nih. Ini ada kelihatan. Saya Ctrl Z dulu, banyakkan saya mengeditnya itu. Nah, ini dia ya. Saya aktifkan dulu layar yang menggunakan layar mask ya. Saya gunakan adalah warna hitam. Nah, bayangkan kalau misalnya kalian mengedit terhapus sedikit seperti ini, kalian akan lakukan Ctrl Z. Ya, nggak mungkin kan? Berarti cukup balikan aja ke layar putih, maka secara otomatis, ke layar putih, hitam, putih. Nah kalau kayak gini, ini sebenarnya bisa diklik 2 kali nih ya.
ada gambar seperti ini. Saya gunakan erase. Sorry. Saya Ctrl Z dulu. Mana nih? Saya langsung meng-erase ya, sorry. Saya nggak ngelihat lagi. Nih, saya ambil ya. Saya ambil yang warna hitam. Nah, kalau kalian kayak gini, jangan panik sebenarnya ya. Sebenarnya itu tombol aktifnya itu di sini ya. Kalian aktifkan tombol layer mask nih yang ini nih. Jadi ini sebenarnya bisa diklik ya. Klik ini, kemudian pilih gambar yang mau dihapus atau dibalikan. Seperti itu ya. Ini kenapa bolong Pak? Ya tadi saya gunakan di sini adalah erase. Ya kalau mulai coba lagi ya. Udah kacau ini, saya panggil, saya keluarkan orangnya. Nah, ini dia. Copy dulu dan paste ya. Saya ulangi sekalian, saya besarkan. Saya besarkan. Kemudian pilih commit, ya saya kasih lihat mata ketemu mata, ya hidung ketemu hidung, nah seperti inilah, anggap tarik lagi. Nah udah cukup ya, kemudian dinaikin lagi opacity-nya menjadi 100, commit lagi. Nah caranya adalah aktifkan layar yang mau menggunakan layar mask, pilih sini add layer mask. Jika di add layer mask maka muncul thumb ya, view thumb ya, apa ya, layer mask thumbnail ya. Jadi ini adalah tampilan jika kita menggunakan brush yang warna putih, maka dia akan balik normal. Jika brush warna hitam, maka dia akan menghapus seperti ini. Nah, bagusnya ini bisa dibalikan lagi jika warna brushnya adalah warna putih yang sesuai di color di sini, thumbnya ya. Jika warna putih, misal terjadi kesalahan, ya tinggal gunakan lagi, panggil lagi ya. Itu bagusnya menggunakan, bukan bagus ya, editor pasti menggunakan ini ya, editor profesional, karena dia bisa bolak-balik penutupnya. Beda dengan yang erase, yang pasti habis ya, tidak bisa melakukan restore warna. Jadi nggak mungkin dilakukan Ctrl Z berkali-kali ya. Jadi cukup menggunakan bolak-balik brush seperti ini, maka dia sudah bisa melakukan editing ya. Ya, seperti itu ya. Atau misalnya kita balikin lagi di posisi semula ya, tinggal gunakan aja lagi ya yang warna putih. Saya hapus seperti itu ya. Oke, saya rasa hanya dasar dulu hari ini ya. Jadi kita sudah menggunakan layer mask, kemudian ada clipping mask ya. Jadi saya rasa untuk basic udah cukup. Untuk improve kalian ya silahkan mungkin lihat di tutorial di internet, banyak ya referensinya. Jadi hari ini saya akhiri kuliahnya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.